Baik Pak, di sini juga kita ada pertanyaan lagi nih Pak. Jangan bosan-bosan ya Pak. Oke Pak, di sini ada tentang kebijakan transfer ke daerah atau disebutkan TKD dalam APBN 2025. Nah ini Pak, arah kebijakannya ini bagaimana ya Pak? Bagaimana arah kebijakan transfer ke daerah dalam APBN 2025? Menarik ini. Tadi ada yang slide tentang transfer ke daerah gitu ya. Tadi, nah di sini. Jadi arah kebijakan transfer ke daerah itu pertama adalah sinergi, harmonisasi pusat dan daerah. Ya, apa yang direncanakan oleh pusat itu harus didukung oleh daerah. Ada beberapa kejadian, misalnya pemerintah pusat sudah mengalokasikan untuk membangun waduk atau jembatan. Ternyata konektivitasnya tidak ada, pemerintah daerah tidak mendukung untuk membangun biar ada jalan dari situ, dari jalan utama misalnya ke situs atau tempat waduk, itu salah satunya. Kemudian meningkatkan peran transfer ke daerah, memperkuat keuangan daerah, mendorong peningkatan belanja produktif ya, dan penguatan sinergi. Belanja produktif disinyalir kebanyakan, ini atas evaluasi sebelumnya, kebanyakan belanja transfer ke daerah itu untuk operasional, bayar gaji ASN daerah. Nah ini juga kurang bagus. Yang ideal seharusnya itu cuma maksimal 30% gitu ya. Yang lainnya itu harus belanja lebih produktif untuk pembangunan infrastruktur, untuk belanja-belanja lain yang langsung diterima oleh masyarakat. Kemudian ada peran untuk mendukung sumber ekonomi baru di daerah. Bapak Ibu hadirin semuanya, untuk Sumatera Utara ini rata-rata kemandirian fiskalnya itu di angka 28 atau 29%. Artinya apa? Lebih dari 70% itu menggantungkan dari transfer. Itu. Angka 45 triliun tadi, ya, itu tuh dana transfer itu, coba next, ada jenis-jenis dana transfer. Nah ini, apa itu dana transfer DAU, alokasi umum untuk bayar gaji, ini yang paling besar. Kita di Sumatera Utara itu ada 1 pemerintah provinsi, 25 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota. Ya, yang paling besar itu Deli Serdang, Langkat, Simalungun kalau kabupaten. Untuk kota paling besar Medan dari segi anggarannya itu. Daunnya, pegawainya juga banyak. Dana alokasi umum ini untuk memastikan pemerintah atau bisa menjalankan tugas dasarnya, pelayanan dasarnya. Maka digajilah para PNS daerah itu dari sini. Ada DBH. Dana bagi hasil, ini apabila daerah memiliki potensi kekayaan alam, sebenarnya dibagi itu. Yang paling terkenal untuk Sumatera Utara ini ada di sini enggak? Ini kan BPD PKS, ada enggak? Nah, BPD PKS ini Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Sawit ini di Sumatera Utara merupakan komoditas yang tinggi. Nah, kita bagi hasil. Nah, bagi hasilnya itu tidak semuanya diberikan kepada daerah penghasil sawit, tapi daerah sekitarnya juga dikasih. Kenapa? Ada faktor eksternalitas, daerah itu dilewati truk, yang truk-truk pengangkut sawit, maka daerah yang dilewati itu dikasih. Jadi 80%, 20% gitu. 80 untuk si penghasil utama, 20% untuk tetangga. Ini biar nggak iri tetangga. DBH, banyak juga Sumatera Utara ini beragam, kecuali minyak kelihatannya nggak ada ya. Ya, emas pun ada di sini, emas bukan emas Jawa ya, tapi emas beneran ya. Dana alokasi khusus itu ada 2, fisik sama non fisik dan lain-lain. Nah ini semuanya diarahkan agar efisien dan efektif. Bayangkan uang 4,25 triliun, ya itu sangat besar dari 63 triliun. Sumatera Utara ini provinsi besar, saking besarnya kita bisa menyerap pulau-pulau kecil yang ada ya, jadi seperti itu. Ya, besar artinya pengelolaannya harus bagus. Insentif fiskal ini sekitar 12 kabupaten kota di Sumatera Utara dapat. Insentif fiskal ini diberikan kepada Pemda yang berprestasi, laporan keuangannya bagus, mendukung program-program nasional dan lain-lain. Dana desa, 4,2 triliun dana desa di Sumatera Utara untuk 4.712 desa. Masing-masing mendapatkan hampir 1 miliar, betapa pentingnya itu.
Dana desa ini dipakai untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Keistimewaan kita nggak ada yang istimewa, otonomi khusus juga nggak ada, itu otonomi khusus untuk Papua, keistimewaan itu hanya untuk Aceh dan Jogja saja. Jadi dana transfer itu kebijakannya adalah untuk mendukung kemandirian daerah sehingga bisa mengembangkan perekonomiannya, menjalankan layanan-layanan dasar yang harus mereka lakukan. Begitu Mbak Angela. Saya kok nggak konsisten tadi Kak ini Mbak gitu ya. Sorry ya nggak konsisten. Boleh Pak, tidak apa-apa. Oh baik Pak, terima kasih buat jawabannya Pak. Berarti ini tiap daerah itu udah ada langsung dananya ya Pak, dana untuk kemajuan daerah tersebut. Jadi Pak, sedikit membahas tentang daerah nih ya Pak. Kita lihat daerah yang udah dikasih dana sekalipun nih Pak dari pemerintah, tetapi tidak dipergunakan Pak sesuai SOP lah, sesuai yang diinginkan. Bahkan ada yang udah dikasih dana tapi jalannya masih rusak, akses jaringan juga masih susah. Itu bagaimana ya Pak pendapat Bapak terhadap masalah tersebut? Itu yang salah bagian pemerintahan atau bagian pemerintah desa tersebut yang tidak melaksanakan ini hal tersebut? Pertanyaan sulit itu. Kalau ngomong yang salah itu sebenarnya sudah disebutkan Rhoma Irama itu. Yang benar, yang salah di penjara gitu kan. Ada lagunya itu. Jadi gini, itulah yang saya bilang tadi kualitas belanja gitu ya. Untuk pemerintah daerah di Sumatera Utara ini beragam. Seperti yang cukup maju Medan, Deli Serdang gitu ya, Karo itu maju. Karena apa? SDM-nya bagus. Secara demografi dan geografis mereka diuntungkan. Tapi daerah-daerah yang semakin menjauh, kalau di Sumatera Utara kan ada pantai timur, pantai barat. Sepertinya secara relatif pantai mana yang maju? Barat, timur ya. Pantai timur yang relatif lebih maju, pantai barat yang harus mengejar gitu ya. Memang banyak terjadi itu tadi belanja-belanja dilakukan tidak semestinya. Sebenarnya secara sistem itu sudah ada mekanismenya, mekanisme pengawasan. Nah, di kita mekanisme pengawasan internal, ada inspektorat yang melakukan pengawasan. Bahkan di tingkat proyek pun, di level proyek itu sebenarnya ada gitu. Ada kalau proyek pemerintah infrastruktur itu ada kontraktor pelaksana, kemudian ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas gitu ya Pak ya kalau tidak salah. Sebenarnya mekanisme itu semuanya untuk memastikan every rupiah spend is for the quality gitu loh. Jadi kalau bahasa jargonnya setiap rupiah yang dibelanjakan itu memang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi dari awal pun mekanisme, tapi faktanya memang butuh enforcement yang lebih baik. Dan dari segi konsep dan sistem di Kementerian Keuangan itu juga sudah menerapkan, yaitu bahkan untuk dana transfer kita istilahnya sekarang itu ada earmark non earmark. Earmark itu yang artinya duitnya itu sudah ditetapkan, ini saya kasih 1 miliar harus bangun jalan, enggak boleh dipakai lain. Ada yang non earmark seperti Dau itu, non earmark itu blok grant, gelondongan, ini saya kasih duit 1 miliar pakai untuk apa aja dah, gitu ya. Nah, peningkatan earmark non earmark itu juga disertai dengan peningkatan kinerja. Setiap kali pemerintah daerah atau OPD membelanjakan, dia harus bisa melaporkan outputnya. Output dalam penganggaran, output itu adalah hasil langsung. Kalau membangun gedung perpustakaan, ya, misalnya programnya peningkatan pendidikan, outputnya gedung perpustakaan, maka itu abragadabra, simsalabim, abragadabra, breng, langsung ada gedung perpustakaan. Itu output. Kemudian ada outcome. Nah, outcome itu adalah hasil jangka menengah. Kalau gedung perpustakaannya bagus, buku-bukunya oke, banyak mahasiswa datang. Maka hasilnya apa? 1-2 tahun, banyak mahasiswa yang minjem buku, baca buku. Kemudian yang terakhir adalah impact. Impact-nya apa? Karena banyak yang datang ke perpus, nggak hanya menggunakan wifi gratis atau internet gratis gitu ya, tapi untuk benar-benar baca,
IP-nya meningkat, ya kan? IP meningkat, apply beasiswa dapat, terus kerja oke-oke semuanya, sehingga mereka lulus human capitalnya tinggi, ya itu adalah impact, bisa menjadi miliuner muda, gitu kan, dengan gaji ini, itu impactnya jangka panjang, gitu. Dan itulah yang kita terapkan juga di dalam dana transfer, terutama untuk DAK fisik. Jadi pemuda harus bisa melaporkan output-outputnya itu dengan baik, dan akan diperiksa nanti oleh BPK juga. Ini outputnya gedung perpustakaan harus benar-benar gedung, nggak boleh ini untuk peningkatan pendidikan tapi outputnya hanya toilet aja. Saya kemarin baru meneliti atau membaca data-data pendidikan infrastruktur itu untuk Sumatera Utara, kondisi ruang kelas dan misalnya kondisi sanitasi itu juga masih kurang. Tapi kalau kita jor-joran untuk membangun sanitasi tapi perpustakaan sebagai core dari pendidikan itu kita abaikan, ya artinya outputnya kurang tepat. Jadi itu Kak Angel, Kementerian Keuangan juga menerapkan sistem kinerja, istilah kerennya performance based budgeting (PBB), ya bukan hanya di APBN tapi untuk dana transfer. Itu Kak Angel. Baik Pak, terima kasih buat jawabannya Pak, sangat luar biasa sekali Pak dan sangat menarik. Mungkin pertanyaan untuk Bapak udah selesai ya Pak, kita lanjut kepada Ibu Lucy, narasumber juga yang sangat luar biasa selain dari Bapak Yusuf. Kita akan mendengarkan beberapa pemaparan dan penjelasan dari Bu Lucy. Saya akan memberikan juga beberapa pertanyaan nih Bu. Tadi kan Pak Yusuf sudah membahas tentang APBN Bu. Seperti yang kita ketahui, APBN itu dananya berasal dari apa-apa saja ya Bu. Pasti ada, bukan gini langsung ada dananya. Pasti ada berasal dari mana, pendanaannya dari mana saja. Dan salah satunya pasti berasal dari pajak ya Bu. Pajak itu memberikan dampak yang paling besar lah untuk APBN. Nah untuk pertanyaannya itu Bu, dari mana saja sumber pendapatan negara dan seberapa besar kontribusi pajak dalam APBN Bu? Baik, mohon izin Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi dan Kak Angel selaku moderator, terima kasih. Jadi menyambung ya tadi yang sudah dibahas oleh Pak Abdul Yusuf mengenai APBN secara umum, kemudian juga dari sisi spending. Jadi kalau kita di rumah tangga, termasuk di rumah tangga ya, kalau kita belanja ada spending, terus dari mana kita bisa belanja tadi, sumber untuk belanja dari mana? Berarti harus ada pendapatan. Demikian pula dengan negara. Jadi negara dalam membiayai semua kegiatan-kegiatannya, pembangunan nasional itu perlu sumber pendapatan. Sumber pendapatan dari APBN tentunya yang terbesar adalah dari pajak. Kemudian ada juga dari penerimaan negara bukan pajak. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Abdul Yusuf ya mengenai PNBP. PNBP ini juga macam-macam sumbernya. Termasuk misalnya dari dividen dari BUMN itu termasuk juga di PNBP, retribusi dan penghasilan dari PTNBH dan sebagainya. Kemudian pajak itu juga ada dari pajak seperti PPH, pajak penghasilan ya. Kemudian ada juga PPN dan PPNBM. Kemudian ada juga bea materai ini juga termasuk. Kemudian ada juga bea masuk ya, bea masuk dan cukai itu diadministrasikan, dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian juga ada hibah. Nah, hibah dari pihak lain, negara lain itu termasuk juga dalam pendapatan negara. Kalau kontribusinya untuk pajak ya secara total itu bisa berkisar antara 70% sampai 85% tiap tahunnya. Jadi bervariasi setiap tahunnya tergantung dari pendapatan pajak di masing-masing tahun. Dan pendapatan pajak ini juga sangat bergantung dari perekonomian ya, aktivitas perekonomian dari negara ini. Kalau perekonomian baik ya,
berjalan dengan lancar, baik, tentunya pajaknya juga akan semakin meningkat. Gitu Kak Angel. Wah, baik, terima kasih Bu. Sangat menarik sekali ya pembahasan pajak ini. Apalagi mahasiswa di Polwed juga terkhusus jurusan keuangan pernah belajar pajak kan. Pasti sangat menarik jika dibahas dan sangat menarik karena pajak ini adalah pendapatan terbesar dalam APBN. Seperti yang tadi dibilang Ibu, ada pajak PPH, pajak penghasilan. Nah, kita juga pasti sudah ada yang belajar ya buat rekan-rekan mahasiswa, dan hari ini kita menerima wawasan yang lebih lagi. Selain dari dosen, kita juga dapat dari Ibu Lucy tadi, Bu. Baik Bu, terima kasih buat jawabannya Bu tentang pajak, dan di sini juga ada beberapa penjelasan lagi, pertanyaan lagi Bu, bahwa ada pajak pusat dan pajak daerah Bu. Nah, boleh tidak Ibu jelaskan apa sih itu pajak pusat dan apa itu pajak daerah? Nah, dan jenis pajak mana yang menyumbang ke APBN nih Bu? Baik, terima kasih ya Kak Angel. Jadi ini memang banyak yang masih rancu nih pajak, karena pajak luas. Pajak itu sebetulnya ada dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Itu tergantung dari pengelolanya, ya, pemungut dan pengelolanya. Untuk pajak pusat itu dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ya, jadi itu pajak yang dikelola oleh DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak, dan DJBC, Direktorat Jenderal Bea Cukai, itu adalah termasuk dalam pajak pusat. Termasuk juga PNBP tadi ya, PNBP dikelola oleh berbagai unit di Kementerian Keuangan, ada juga dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara misalnya. Nah, itu apa saja pajak pusat? Di antaranya tadi sudah saya sebutkan, pajak penghasilan atau PPH, kemudian pajak pertambahan nilai, ya, kemudian ada bea materai, kemudian tadi bea masuk, cukai. Nah, itu termasuk dalam pengertian pajak pusat. Ada lagi satu lagi PBB. Nah, ini juga sering diantara kita bingung, ini PBB itu dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah ya. Jadi PBB dulu memang semuanya dikelola oleh pemerintah pusat, namun sejak tahun sudah berapa tahun terakhir ini ya, sudah cukup lama, 10 tahun lebih ya, itu untuk PBB pedesaan dan perkotaan itu sudah dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, jadi kalau yang PBB rumah kita nih, tanah kita, itu pengelolaannya sudah di pemerintah daerah. Sementara kalau yang dikelola oleh pemerintah pusat itu ada namanya PBB P5L. Jadi dari sektornya ya, itu ada dari sektor perkebunan, kemudian pertambangan juga ada sektor pertambangan migas ya, minyak dan gas bumi, kemudian pertambangan panas bumi, kemudian juga ada pertambangan mineral dan batu bara, kemudian ada juga dari pertambangan perhutanan, kemudian juga dari L-nya itu sektor lainnya. Jadi untuk PBB P5L ini diadministrasikan, dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian kalau untuk pemerintah pajak daerah ya yang dikelola oleh Pemda itu juga dibagi, Bapak Ibu, adik-adik semua, ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten kota. Nah, ini semua dikelola oleh, kalau pajak provinsi tentunya oleh pemerintah provinsi. Contohnya apa? Itu pajak kendaraan bermotor misalnya ya. Kemudian bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian pajak air permukaan. Ada juga pajak rokok. Kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, itu termasuk di pajak provinsi. Jadi dikelola oleh Pemprov. Kemudian ada pajak kabupaten kota, dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah kota. Itu diantaranya seperti pajak hotel, restoran, kemudian pajak hiburan, kemudian juga ada pajak reklame, pajak penerangan jalan, kemudian tadi yang PBB P2 tadi ya, pedesaan dan perkotaan. Nah, itu jenis-jenis pajak pusat dan pajak daerah dan perbedaannya di mana ya.
Seperti itu Kak Angel. Semoga bisa dipahami ya. Baik, terima kasih Ibu. Berarti jawabannya jenis pajak yang menyumbang ke APBN itu pajak pusat berarti ya Ibu ya? Betul sekali. Jadi kalau yang menyumbang ke APBN adalah pajak pusat, kemudian yang menyumbang ke APBD kan juga daerah masing-masing ada APBD ya. Itu adalah dari pajak daerahnya masing-masing. Baik Ibu, terima kasih buat jawabannya. Bu, jawabannya sangat luar biasa Bu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, mungkin teman-teman juga baru tahu ya. Dan saya juga baru tahu, terima kasih Ibu buat jawabannya sangat luar biasa. Dari kita sudah tahu apa itu pajak pusat, pajak daerah, dan apa aja yang masuk ke kas negara atau APBN. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami akan bertanya lagi nih Ibu. Di sini ada hubungan langsung antara pajak dan pembangunan. Nah, apa Bu hubungan langsung antara pajak nih dan pembangunan, serta apa dampaknya jika penerimaan pajak tidak tercapai Bu? Ya, baik, terima kasih. Jadi tentunya hubungan langsungnya yang sudah banyak disampaikan tadi ya sebelumnya, bahwa sumber utama pendapatan negara adalah dari pajak. Nah kemudian pajak itu kemudian digunakan untuk membiayai apa saja. Tadi sebetulnya sudah banyak juga dijelaskan oleh Pak Yusuf, berbagai program-program pemerintah, kemudian juga pembangunan fasilitas infrastruktur bagi masyarakat ya, fasilitas umum, kemudian juga untuk anggaran pendidikan misalnya yang diterima oleh kita semua, rumah sakit ya, kesehatan, kemudian juga bantuan sosial. Nah itu pembelanjaan tadi ya yang digunakan untuk kebutuhan produktif, pembangunan yang bisa menghasilkan memberikan juga kemakmuran bagi masyarakat ya, itu juga. Kemudian juga pembangunan tersebut juga diharapkan ya bisa mendorong investasi ya. Kemudian semua spending tadi, pengeluaran itu juga diharapkan bisa meningkatkan konsumsi ya, meningkatkan konsumsi masyarakat. Kalau tingkat konsumsi masyarakat bisa dinaikkan, itu menggerakkan perekonomian juga ya. Kemudian juga untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, sekarang gimana nih pertanyaannya kalau penerimaan pajak tidak tercapai ya? Tentunya tadi sudah dibahas oleh Pak Yusuf ya, bahwa apabila pengeluaran lebih besar dari pendapatan akan terjadi defisit, di mana kebijakan dari pemerintah kita, defisit anggaran itu kurang dari 3% ya. Jadi kalau ternyata penerimaan pajak tidak tercapai ya, jauh lebih kurang ya. Jadi maksudnya apabila pengeluaran jauh melebihi dari pendapatan, tentunya defisit akan semakin membesar ya. Nah ini kita perlu pembiayaannya dari mana? Berarti dari hutang. Tadi hutang Pak Yusuf sampaikan, sekarang kita Indonesia ini berusaha untuk self funding ya, membiayai dari menerbitkan surat hutang yang dibeli oleh masyarakat Indonesia sendiri. Tapi kalau ternyata semakin besar defisitnya, tidak bisa tertutupi, mau tidak mau kita harus berhutang ke luar negeri ya. Jadi hutang itu ya untuk membiayai defisit dari hutang. Kemudian hutang itu tentunya akan membebani generasi penerus seperti adik-adik ini. Jadi semua kita berharap supaya kita tidak membebani generasi penerus. Oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan di saat ini, maka kita lakukan dengan semaksimal mungkin demi bangsa negara kita, demi generasi penerus kita. Kemudian ada satu hal lagi sebetulnya yang juga perlu saya sampaikan ya, peran pajak ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Yusuf, mungkin bisa kembali ke slide Pak Abdul Yusuf yang terakhir ya. Jadi di situ untuk Provinsi Sumatera Utara ya, APBN Sumatera Utara, kalau kita lihat pendapatannya 8 triliun, belanjanya 17 triliun tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Yusuf. Defisitnya 9 triliun. Jadi antara pendapatan sama defisit ya, jadi pembiayaannya dari belanjanya 17 triliun, pendapatannya hanya 8 triliun, sisanya 9 triliun defisit nih. Ini untuk lingkup Provinsi Sumut ya. 9 triliunnya defisit. Ditutup dari mana?
kalau untuk pemerintah daerah, belanja daerah masih bisa dari transfer ke daerah, dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat ya. Jadi dana transfer ke daerah ini adalah dana yang diperoleh dari APBN, termasuk salah satunya dari pajak tentunya ya, APBN. Jadi kalau pemerintah pusat terus gimana defisitnya ditombokin gitu ya, ditalangi, ditomboki, dibiayai dari mana? Ya tentunya dari utang, baik surat utang negara ataupun utang ke negara lain gitu. Nah ini yang perlu kita sama-sama perhatikan ya, bahwa hal ini adalah menentukan masa depan bangsa. Kalau kita tidak mandiri dalam membiayai pembangunan kita sendiri, tentunya akan semakin besar utang-utang kita di masa kini dan menjadi beban di masa yang akan datang. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Ternyata pendapatannya lebih sedikit daripada pemasukan lah ya yang dibilangnya Bu. Jadi terkena defisit, kita terkena utang gitu. Jadi kalau bisa ini janganlah terjadi terus-menerus ya Ibu, karena akan berpengaruh pada generasi yang mendatang, seperti kita rekan-rekan mahasiswa yang akan menerima dampaknya begitu. Jadi kalau bisa ini akan selesai secara cepat lah. Baik Bu, di sini ada juga pertanyaan khusus untuk pendidikan pajak. Ternyata pajak itu ada juga khusus untuk pendidikan ya Bu. Bukan hanya untuk pembangunan atau hanya untuk infrastruktur atau bantuan UMKM. Jadi ternyata pajak itu ada juga khususnya bagi dunia pendidikan. Apalagi di Politeknik Negeri Medan juga salah satu perguruan tinggi. Jadi boleh tidak Bu, Ibu jelaskan apa saja manfaat pajak khususnya bagi dunia pendidikan ini? Ya mungkin bisa di slide sebelumnya ya. Kalau secara umum, ini secara umum walaupun ini 2024 ya, APBN 2024. Walaupun di tahun 2025 ini alokasi untuk pendidikan itu semakin besar. Dan komitmen dari pemerintah saat ini, Presiden Prabowo, bahwa alokasi anggaran pendidikan terus ditingkatkan seperti itu. Ini gambaran di APBN tahun 2024. Kalau kita lihat ya, 1 juta uang pajak, jadi penerimaan negara dari pajak ini dialokasikan kemana saja? Ke berbagai sektor, termasuk ada transfer ke daerah di situ ya. Kemudian salah satunya juga ke sektor pendidikan. Di situ ada kalau 1 juta uang pajak, 200.000 rupiahnya untuk anggaran pendidikan alokasinya. Hal itu memang sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 bahwa sekurang-kurangnya 20%, jadi minimal 20% dari APBN itu dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Jadi itu memang sudah diatur di Undang-Undang Dasar negara kita ya, minimal 20%-nya. Jadi untuk bisa memajukan pendidikan tentu harus lebih ditingkatkan lagi alokasi untuk sektor pendidikan ini. Jadi tadi ya alokasi anggaran untuk pendidikan minimal 20% dan komitmen pemerintah juga untuk terus meningkatkan. Nah sekarang anggaran tersebut ya digunakan untuk apa saja? Nah ini bisa masuk ke slide yang tadi ya. Anggaran tersebut digunakan untuk apa saja nih di sektor pendidikan. Jadi misalnya BOS ya, biaya operasional sekolah, kemudian biaya operasional perguruan tinggi negeri. Nah itu termasuk di anggaran pendidikan yang dialokasikan dari APBN tadi. Untuk apa aja tuh BOS dan BOPTN ya, untuk gaji guru honorer, kemudian untuk keperluan operasional sekolah dan kampus, pembelian buku-buku ya dan sebagainya. Kemudian ada juga subsidi dan bantuan pendidikan. Ya, jadi ini beasiswa-beasiswa, kemudian program Indonesia Pintar ya. Kemudian juga ada beasiswa itu juga ada macam-macam ya. Itu di sini beasiswa Indonesia Maju, diantaranya seperti beasiswa KIP kuliah ya, Kartu Indonesia Pintar khusus kuliah, dan ada juga bidik misi. Nah ini untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
ada juga beasiswa LPDP, mungkin ini banyak yang belum tahu atau sudah mulai tahu karena banyak juga dari selebriti gitu ya, yang influencer yang juga sudah mulai mendapatkan beasiswa LPDP gitu ya. Nah itu beasiswa LPDP dari dana abadi pendidikan yang dikelola oleh keuangan negara. Ditujukan bagi mahasiswa yang akan melanjutkan sekolah, ya, semua warga negara yang akan melanjutkan sekolah S2 maupun S3, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah ini mungkin juga banyak yang belum tahu. Jadi semua mahasiswa seluruh Indonesia itu punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa tadi yang dananya dari alokasi sektor pendidikan dari APBN tadi ya. Kemudian selain tadi beasiswa, kemudian bantuan operasional untuk sekolah dan perguruan tinggi, kemudian juga untuk infrastruktur pendidikan. Tadi Pak sudah disampaikan oleh Pak Yusuf ya, untuk membangun sekolah, renovasi sekolah, itu renovasi fasilitas pendidikan, pengadaan alat belajar digital ya, kemudian pembangun infrastruktur pendidikan lainnya yang dibiayai oleh APBN itu juga sudah banyak juga gitu. Kemudian ada juga pelatihan, program pelatihan dan pengembangan guru atau dosen. Nah ini seperti pelatihan kompetensi ya, sertifikasi, workshop buat guru-guru ataupun dosen. Kemudian juga ada rekrutmen ASN, guru melalui program PPPK dan juga CPNS ya, itu juga dari anggaran pendidikan. Kemudian ada juga nih anggaran khusus ya untuk pemerataan pendidikan. Jadi kita yang tinggal di kota-kota besar ya relatif mudah mendapatkan akses fasilitas pendidikan. Terus bagaimana dengan kawan-kawan kita yang ada di daerah perbatasan ya, daerah 3T, terluar, terdepan, terbelakang. Itu gimana? Akses pendidikannya susah mereka. Mau ke sekolah harus melewati hutan, menyeberangi sungai gitu ya. Berapa jam harus bisa ke sekolah. Nah ini juga APBN turut berperan di situ ya, pajak turut berperan di situ supaya masyarakat yang ada di daerah 3T ini juga bisa mengenyam pendidikan, bisa memperoleh pendidikan. Seperti itu. Kemudian juga pajak mendorong inovasi dan riset pendidikan. Nah ini kami juga mendorong dari kampus ya, mahasiswa baik maupun dosen ya, pendidik itu untuk terus melakukan riset-riset pendidikan di mana ada anggaran khusus juga dari sektor alokasi anggaran pendidikan untuk riset pendidikan, termasuk misalnya untuk BRIN ya. BRIN ini supaya riset dan inovasi terus dikembangkan, kemudian juga kompetisi-kompetisi yang diadakan untuk dosen maupun mahasiswa, kemudian juga untuk misalnya mendukung kurikulum MBKM misalnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Kak Angel, peran dari APBN di sektor di anggaran pendidikan untuk berbagai macam hal di sektor pendidikan tadi. Baik Ibu, terima kasih buat jawabannya, sangat luar biasa. Yang kita tidak tahu bahwa di sini pasti ada mahasiswa yang anak KIP gitu ya atau bidik misi. Ternyata itu berasal dari pajak ya teman-teman beasiswanya. Jadi terima kasih bisa membantu perkuliahan kita yang kita tidak bisa kuliah jadi bisa kuliah karena ada pembiayaan bidik misi ya. Jadi kuliah kita gratis, kita dapat juga uang saku. Nah, kita sangat bersyukur ya. Jadi ini sangat kita manfaatkan lah. Sangat kita kalau bisa kita manfaatkan ke yang baik. Karena kan ada juga salah pergunaan nih. Dia mendapat KIP tapi tidak digunakan untuk penunjang perkuliahan, tapi malah ke yang lain. Tetapi itu tidak ada di Politeknik Negeri Medan ya teman-teman, itu ada di perguruan tinggi lain. Karena di Politeknik Negeri Medan pasti menggunakan untuk yang terbaik lah, kayak mengikuti lomba atau bisa membuat usaha, karena kan di sini juga ada program PMW gitu, jadi bisa juga diikuti ya teman-teman. Nah, banyak sekali juga beasiswa yang bisa diikuti, tadi teman-teman sudah bisa melihat bagi yang semester 3 atau semester 5 gitu. Apalagi sekarang banyak nih
program magang juga yang terbaru dari pemerintah. Kalau bisa kita gunakanlah, karena selagi gratis, ada bantuan, ya kita pandai-pandai lah ya teman-teman.